Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Terkadang panggilan daripada atasan kita, panggilan para pejabat yang kepada kita dipanggil kita tidak hiraukan, bahkan kita tepat waktu untuk datang. Ini yang manggil adalah orang yang menjadikan pejabat, orang yang menjadikan daripada orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Bagaimana kita tidak respon daripada panggilan ini? Maka tanda daripada orang yang beriman yang mereka melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sholat itu dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Inilah panggilan yang pertama, panggilan azan yang kita respon dengan kita melaksanakan daripada ibadah sholat tepat waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan kematian. Fa idza jaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Panggilan ini akan datang kepada kita, yang tentunya ketika waktu sudah tiba, yang mereka Allah berikan daripada usia yang menjadi tanggung jawab di akhirat nanti akan ditanyakan usianya digunakan untuk apa. Maka usia inilah yang dapat menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meningkatkan suatu nilai amal soleh dari apa usia yang Allah berikan kepada kita. Maka usia ini an umrihi fima abna, ketika nanti kaki kita di padang mahsyar kita akan melangkah, tapi langkah itu terhenti dengan 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, an umrihi fima abna, umur digunakan untuk apa selama hidup di dunia. Allah kasih waktu umur yang begitu panjangnya, yang kata Rasulullah, qulu umruhu ummati sittun wa sab'un. Umur daripada umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Ketika Allah berikan 70 tahun bahkan lebih daripada itu, digunakan untuk apa daripada usia kita, yang mereka menggunakan daripada usianya dan merangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarrub ilallah. Maka dikatakan humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi usia yang Allah berikan begitu panjangnya, maksiat, munkarat, membohongi, memfitnah dan lain sebagainya, maka termasuk golongan humul khasirun, orang-orang yang merugi di hadapan Allah, yang mereka dikasih karunia daripada umur, karunia usia yang Allah berikan, tapi tidak digunakan dalam rangka mencapai suatu nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik di dunia ini? Kemudian kata Rasulullah, katakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di dunia ini, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan suatu nilai amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terburuk di dunia ini? Syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu, yang mereka diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi usianya tidak digunakan dalam rangka untuk satu nilai kebaikan, tapi maksiat munkarat yang dia lakukan, membohongi daripada manusia, membohongi daripada masyarakat, umat dan lain sebagainya. Nanti akan ditanyakan oleh Allah, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Mereka lepas di dunia ini, akhirat sudah menunggu. Bahkan ketika wafatnya pun terkadang aibnya terbuka, dan mereka terkadang merasa malu, bukan dirinya saja, keluarganya menjadi malu dan lain sebagainya. Hadirin masalah muslimin rahimahumullah. Fa idza jaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, tidak ada makhluk manapun yang bisa
menangguhkan daripada kematian utuh, atau juga mempercepat daripada kematian tersebut. Tapi ajal sudah tiba, maka tentunya proses di alam kubur kita akan dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada makhluk lainnya, yaitu malaikat. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah panggilan kematian. Jangan kita berani mati amal ibadah tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berani mati tapi belum kita berinfak sedekah dari harta yang sudah kita miliki. Maka penting buat kita untuk pergi akhirat kita. Buat apa kehidupan dunia begitu besarnya, begitu makmurnya kehidupan di dunia, miliaran rupiah kita miliki daripada harta yang kita dapatkan dengan jalan yang tidak baik, maka semuanya ditanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bisa akhir daripada kehidupannya, akan melihat dari apa yang pernah diusahakan selama hidup di dunia ini. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita ingin menjadikan diri kita di penghujung daripada hidup kita mendapat labeling husnul khatimah, mendapatkan cap di hadapan Allah husnul khatimah, di penghujungnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah panggilan haji dan umrah. Panggilan ini panggilan yang bergiliran. Allah sanggup seluruh umat Islam di dunia yang jumlahnya miliaran daripada manusia umat Islamnya, sanggup untuk manggil untuk kota Mekah dan Madinah. Tapi pelayanan di kota Madinah sanggupkah 1 miliar manusia umat Islam yang melaksanakan daripada ibadah haji dan umrah? Maka bergiliran panggilannya. Tahun ini sebulan, tahun depan yang akan datang siapa? Umrah dilakukan, yang kemudian siapa yang akan datang ke sana? Oleh sebab itulah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita sebagai manusia untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mereka mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mencapai ke sana. Mampu dari segi fisik karena menggunakan daripada tenaga kita, fisik kita di sana. Yang kedua, mampu di bidang daripada finansial kita. Sanggupkah kita untuk mencapai ke sana? Sehingga orang-orang yang sudah meniatkan dirinya untuk menyempurnakan daripada ibadah rukun daripada rukun Islam yang ada, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka sempurnalah rukun Islamnya. Tapi mereka bagi yang belum sudah niat dalam hatinya, maka tentunya niat ini akan Allah berikan ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari sama-sama kita doakan mereka yang melaksanakan daripada ibadah haji, duyufullah, tamu-tamunya Allah, insya Allah akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya adalah menjadi haji yang mabrur. Al-mabrur al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan dari haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafur.